Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nah, teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama masalah akidah Islam. Nah, akidah Islam ini bab pertama dari kelas 7 sanawiyah, SMP maupun setaranya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Irfan Adi Prasetyo, mahasiswa PAI semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga. Nah, adakah yang sudah mengetahui tentang pengertian akidah? Nah, kalau belum, kita bahas bersama di sini. Nah, dalam bab pertama akidah Islam ini terdapat 4 poin. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, dasar-dasar dalil akidah Islam. Yang ketiga, tujuan akidah. Dan yang terakhir, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita bahas satu-satu dari mulai pengertian akidah Islam. Nah, akidah sendiri secara bahasa berasal dari akoda, yakidu, akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Nah, akidah secara istilah berarti keyakinan hati atas sesuatu. Nah, kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lain. Dari pengertian akidah Islam ini, harapannya kita mampu membedakan mana akidah yang benar dan baik dan mana akidah yang salah. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin kedua dari dasar-dasar akidah. Akidah sendiri, akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Maka sumber ajaran Islam adalah terbatas. Ada 2. Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran sendiri adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantaranya malaikat Jibril. Nah, melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar dan yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar lagi oleh semua umat Islam. Terdapat banyak sekali dalil-dalil yang ada di Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah Islam. Nah, untuk kali ini kita akan membahas di Quran surat Al-Ikhlas 1-4. Tentunya teman-teman udah pada tahu dong. Nah, kita ulas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya ayat yang pertama, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Ayat yang ketiga, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ayat yang terakhir artinya, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Nah, itu tadi dalil Al-Quran yang menguatkan adanya akidah Islam. Kemudian yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap Nabi Muhammad SAW. Islam juga telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua tentunya setelah Al-Quran. Nah, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup baik di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi dalil-dalil yang menguatkan akidah Islam. Ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Baik. Yang ketiga adalah tujuan akidah Islam.
Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian akidah, kemudian juga sudah dijelaskan dasar-dasar dari akidah. Nah, kemudian sekarang tujuannya apa sih akidah Islam perlu ditanamkan? Nah, akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim, yang artinya setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, adapun pokok-pokok tujuannya, yang pertama untuk mengetahui tujuan hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Artinya dengan akidah Islam kita dapat memilih yang baik dan mana yang salah. Kemudian tujuan yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Karena apa sih kita harus memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan? Karena sejatinya manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Nah, kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia yang akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu memelihara manusia dari kesyirikan. Nah, untuk mencegah manusia dari kesyirikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu tujuan kenapa sih perlu ditanamkan akidah Islam. Kemudian yang terakhir, poin tujuan yang terakhir. Nah, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kita juga perlu hati-hati teman-teman, karena sejatinya kan manusia adalah makhluk yang diberi keistimewaan oleh Allah adanya otak untuk berpikir. Nah, terkadang akal pikiran ini yang kemudian menyesatkan, karena rasional kita memikirkan secara rasional saja, tidak dari hati, kemudian itu mendekatkan diri untuk kesesatan gitu. Kemudian poin yang terakhir adalah hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya jika seseorang mengaku berakidah Islam, atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai muslimin, maka harus ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islama, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Artinya secara istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan berserah diri ini adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah tersebut disebut muslimin. Yang kedua ada iman. Menurut bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan seluruh anggota badan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab juga, yaitu dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk pemahaman dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang individu, yaitu hubungannya dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama. Hablum minallah, hablum minan nas, begitu. Nah, itu tadi ringkasan materi
mengenai akidah Islam. Harapannya dari materi ini teman-teman bersama saya juga dapat mempertebal akidah iman, Islam, dan ihsan supaya dapat terus melaksanakan perintah-perintahnya dan terus menjauhi larangan-larangannya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dari saya mengucapkan permohonan maaf yang sangat mendalam apabila dalam menyampaikan materi, menuturkan materi masih terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu saja, saya cukupkan di sini. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur diperjuangkan. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.